Welcome back to channel Butuh Film Gun. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime 86. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan manfaat dan hiburan ke semua orang, oke? Cerita pun dimulai dari Republik San Magnolia berperang dengan Kekaisaran Giat selama bertahun-tahun. Republik San Magnolia membanggakan bahwa mereka berperang dan mengklaim tidak ada yang manusia yang terbunuh. Namun sebenarnya Juggernauts Republik itu secara diam-diam dikendalikan oleh manusia yang disebut 86. Mayor Vladilena Milize atau dipanggil Lena adalah seorang handler yang bertanggung jawab untuk memimpin 86 dalam pertempuran. Sementara itu, para pilot Spearhead berusaha menjalani hidup dengan sebaik mungkin, sambil mengganggu setiap handler yang dikirim kepada mereka. Malamnya, handler Lena mengenalkan diri ke semua anggota 86 itu. Seminggu setelah Lena mengambil alih komando Spearhead, salah satu Legion mengirimkan gelombang serangan ke posisi Spearhead, memaksa mereka untuk melakukan serangan balik. Lena melihat sendiri kemampuan tempur Shin saat dia sendirian dan menghancurkan unit Legion yang paling kuat. Pada sesi perkuliahan, Lena menghadiri kelas sejarah untuk perekrutan handler. Lena kemudian mengambil alih kuliah dan mengungkapkan pada para mahasiswa di sana. Selama perang, Republik mencabut semua kewarganegaraan dan hak asasi manusia penduduk non-Alba, yaitu orang-orang yang tidak memiliki warna rambut dan mata perak, dan memaksa untuk mengendalikan Juggernaut mereka. Sejak 86 tidak lagi dianggap manusia, Lena menekankan bahwa mereka 86 adalah manusia dan harus diperlakukan sebagaimana mestinya. Malamnya, Lena melanjutkan perbincangan sehari-harinya dengan Spearhead. Seluruh pasukan 86 sedang menikmati kehidupan di pagi hari. Pasukan wanita yang sedang bersenang-senang di aliran sungai. Kemudian Daya, Haruto, dan Theo mengintip para pasukan wanita itu di balik semak-semak. Daya pun didorong oleh Haruto dan Theo dan akhirnya ketahuan ngintip. Malamnya saat ngobrol dengan handler Lena, tiba-tiba Kurena kesal dan keluar dari tempat ngumpul itu. Dia pun dihampiri oleh Daya. Dia mengungkapkan kesalahannya terhadap warga negara Alba itu yang sudah membunuh kedua orang tuanya. Di perpustakaan, Lena dan Annette berusaha mencari informasi peta dan akhirnya mereka menemukannya. Kemudian pertempuran berikutnya, Lena menggunakan peta untuk membantu Spearhead mengatur posisinya. Namun, sayangnya, Kaye terbunuh ketika Juggernaut-nya terjebak di rawa-rawa dan dihancurkan oleh musuh. Kemudian, Theo melontarkan kalimat kasar kepada Lena yang menuduhnya berpura-pura peduli dengan 86. Hal itu membuat Lena mental breakdown. Theo pun kemudian dihukum oleh Spearhead karena kalimatnya. Saat Lena berbicara dengan Annette, dia bilang pada akhirnya dia adalah warga negara Republik dan manjakan diri. Setelah berbicara dengan Annette, Lena merenung ke masa lalunya. Dia diajak ayahnya untuk pergi ke Spearhead dan tahu kondisi sebenarnya di sana. Lena bertemu dengan pamannya, yang sayangnya tetap memiliki prasangka buruk terhadap 86. Pamannya juga tidak ingin seperti ayahnya yang melakukan hal ceroboh demi cita-citanya. Malamnya, Lena kemudian menghubungi Undertaker untuk menanyakan nama aslinya dan seluruh personilnya. Pada pembicaraan itu, mengungkapkan sudah ada 561 anggota yang telah gugur dalam perang. Saat berkumpul semua, Lena dan seluruh anggota 86 mengenalkan nama dirinya masing-masing. Malam itu juga, Lena menghubungi Shin lagi, menyadari dia belum pernah memberitahu namanya. Ketika Shin memberitahu namanya, Lena bertanya tentang pria bernama Shourei no Zen, dan Shin mengatakan bahwa dia adalah kakaknya. Lena pun memberitahu Shin bahwa Shourei menyelamatkan hidupnya dari penyergapan Legion yang membunuh ayahnya. Dia pun mengatakan bahwa Shourei tidak menginginkan apapun selain kembali ke rumah untuk melihat Shin lagi. Bertemu dengan Annette,
Dikabari bahwa Republik akan mengadakan festival revolusi. Kembali ke meja handler, Shin mengatakan Legion akan datang. Shin pun meminta agar menonaktifkan komunikasi para Raido karena kehadiran Black Sheep di Legion. Lena tetap bersikeras untuk terhubung. Selama pertempuran, Lena mendengar suara aneh termasuk kalimat terakhir Kaye yang membuatnya syok. Malamnya, Lena mencoba menghubungi Shin lagi. Shin mengungkapkan bahwa Legion diprogram berdasarkan cara kerja otak manusia. Karena itu, Legion mampu mengkopi otak dari orang yang telah mereka bunuh di peperangan. Legion sebenarnya jauh lebih besar dan kecerdasan mereka lebih unggul daripada yang disadari oleh Republik dan telah mengembangkan metode untuk melampaui dari rentang aslinya 2 tahun. Lena pun memutuskan bekerja dengan Shin untuk menghancurkan komandan Legion tersebut. 4 tahun yang lalu, Shin yang masih muda mencari melalui medan perang sebelum menemukan mayat tanpa kepala Shiorei. Sebelumnya di suatu tempat, Shin dan anggotanya yang masih lengkap, mereka mengadakan pesta untuk menikmati hidupnya. Kemudian saat Legion mengembangkan taktik untuk melawan penyergapan Spearhead, Daya dan Leka menjadi korban dalam pertempuran tersebut. Shin dipaksa untuk membunuh Daya untuk mencegah Legion mengambil otaknya. Terungkap, Shin fokus mencari Shiorei yang hilang. Di masa lalunya, Shiorei berusaha mencekik Shin dan menyalahkannya atas kematian orang tuanya. Setelah pertempuran itu, sekarang menyisakan total 5 personil termasuk Shin. Lena merayakan ulang tahunnya bersama Annette. Dia pun menanyakan efek dari para Raido pada pikiran seseorang. Annette menjelaskan bahwa 86 akan dibedah untuk dipelajari. Lena melakukan petisi kepada pamannya untuk memberi dukungan militer tambahan kepada Spearhead. Selain itu, dia pun meminta untuk menggunakan serangan mortir, namun dia menolak. Pamannya memberitahukan pangkalan Legion baru sedang dibangun dan memerintahkan untuk menyerang pangkalan tersebut. Malamnya, Lena bercerita banyak tentang Shiorei kepada Shin. Festival revolusi akan diselenggarakan. Lena mengirim peti khusus berisi kembang api yang diselundupkan untuk Spearhead. Dia meminta persediaan dan bantuan untuk dikirim ke Spearhead. Pamannya nampak tidak setuju. Lena pun kemudian menghadiri acara festival revolusi. Sementara itu Spearhead merayakannya dengan kembang api yang diselundupkan Lena. Malam itu ketika mereka berkumpul, pasukan 86 mengatakan mereka adalah unit pertempuran dan mati di sana. Penduduk Alba benar-benar memberikan perlakuan diskriminatif terhadap mereka. Mereka lebih baik mati berjuang melawan Legion dibanding mereka mati karena menyerah. Dan itu yang membuat mereka bangga. Lena kemudian membuka arsip kembali dan mendapati surat perintah khusus. Surat tersebut berisi mengenai target bagian dalam wilayah yang dikuasai Legion dengan durasi peperangan tidak ada batasnya. Dan juga tidak ada dukungan dan bantuan. Lena pun datang ke rumah Annette dan meminta bantuan. Namun itu membuat Annette marah karena dia mengingat masa lalu tentang bagaimana dia membiarkan tetangganya yang merupakan temannya diambil alih oleh pemerintah untuk menjadi bagian dari 86. Dia pun menjelaskan teknologi para Raido dikembangkan dengan eksperimen terhadap 86 dan ayahnya yang menjadi bagian proyek tersebut bunuh diri karena merasa bersalah. Lena kemudian bertemu dengan pamannya. Dia memprotes misi pengintaian Spearhead yang akan datang. Namun pamannya menjelaskan pemusnahan total terhadap 86 itu perlu dilakukan. Jika kebenaran itu terungkap, maka Republik akan dikenang menjadi negara penindas. Lena kemudian menghubungi Shin. Dia memberitahu kepada Lena jika dia menghancurkan Shiorei yang menjadi gembala, itu akan menyebabkan kebingungan di antara Legion. Pada misi itu, anggota Spearhead yang tersisa pergi dari markas mereka. Pada pertempuran itu, langsung menuju Shiorei untuk melawannya 1 lawan 1. Namun unit Shiorei yang kuat dan berlapis baja. Saat Shin mencoba menyerangnya, dia pun pingsan karena serangan balik dari Shiorei. Lena mendekati Annette lagi. Dia mengatakan kalau Shin dan Shiorei adalah tetangga yang ditinggalkan Annette.
Dia pun merasa bersalah. Anete pun akhirnya membantu untuk meretas sistem artileri Republik untuk memberi Lena kendali sepenuhnya, dan berhasil menghancurkan pasukan Legion dan melumpuhkan Shiorei. Setelah pasukan Legion itu hancur, Spearhead memutuskan untuk terus maju melampaui perbatasan Republik untuk menemukan kebebasan mereka. Setelah bebas dari kendali Republik, Spearhead melakukan perjalanan lebih dalam ke wilayah Kekaisaran Lama. Mereka menghindari dari patroli Legion dengan mencapai area di pinggir sungai. Spearhead mengambil kesempatan itu untuk beristirahat dan bersantai. Mereka pun menjelajahi kota yang sudah ditinggalkan tersebut di dekatnya. Shin menjadi lebih santai karena telah membebaskan Shiorei. Shin kembali ke kota untuk menghadapi domba hitam yang rusak dan bisa dia dengar. Dia pun merusak bagian inti dari domba hitam tersebut. 2 minggu kemudian, robot pendamping Spearhead, Vido, mengingat kembali masa lalunya saat ditemukan oleh Shin dan tinggal bersama anggota Spearhead lainnya sebelum akhirnya hancur karena ledakan. Mereka pun mengambil sebagian besar persediaan yang masih ada sebelum melanjutkan ke kota lain. Mereka menghabiskan malam di sebuah sekolah. Keesokan harinya, Shin mengambil alih Juggernaut terakhir untuk mencegat Legion. Dia berniat untuk menjadikannya umpan. Namun, teman-teman Shin mengikutinya di pertempuran. Mereka semua akhirnya terbunuh. Sementara itu, Lena kemudian pergi ke pangkalan Spearhead. Dia menjelajahi pangkalan dan menemukan catatan yang ditinggalkan oleh Spearhead pada perpisahan terakhir mereka, serta meminta untuk mengadopsi kucing yang telah mereka pelihara sebagai hewan peliharaan. Terinspirasi oleh kata-kata Spearhead, Lena memutuskan untuk terus berjuang. Di sisi lain, Shin bermimpi dan bersatu kembali dengan Shiorei. Anyways, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.